Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai diam-diam mereka mencari tahu rahasiamu. Ya, oke. Di sini ada sekelompok orang ya, minimal 2 orang sepertinya berencana untuk mencari tahu rahasiamu ya guys ya. Karena aku rasa ya, orang-orang ini sedang berkonflik sama kamu atau sedang ada perselisihan di antara kamu dan mereka ini ya guys ya. Dan perselisihan ini aku rasa sudah cukup lama terjadi di antara kalian ya. Namun tidak ada ujungnya, tidak ada endingnya, tidak ada resolusinya, tidak ada penyelesaiannya, sehingga seperti gantung ya. Karena aku merasa orang-orang ini selalu melakukan perlawanan terhadap kamu ya guys ya. Karena sekelompok orang ini adalah orang-orang yang tidak menyukai dirimu ya, tidak menyukai eksistensimu, keberadaanmu di circle-nya mereka. Mungkin saja kamu satu lingkungan ya, tempat tinggal atau kerjaan gitu ya guys ya, satu kantor ya, satu perusahaan kayak gitu ya guys ya, atau satu jalur pada kegiatan aktivitas tertentu ya di komunitas tertentu ya guys ya, dimana kamu sudah lama sepertinya berselisih dengan orang-orang ini ya, atau terjadi yang namanya perselisihan di antara kalian ya, dan mereka ini sepertinya terus-terusan mengganggu kamu ya guys ya, karena sengaja aja gitu. Padahal kamu merasa bahwa kamu tidak pernah memulai dan tidak mencari masalah dengan mereka, tapi mereka ini selalu berusaha untuk mencari masalah dengan kamu ya guys ya, karena mereka memiliki niat dan tujuan yang berbeda terhadap kamu ya guys ya. Sepertinya di antara banyak orang yang berada di circle kalian gitu, hanya kamu sepertinya yang dimusuhi sama orang-orang ini gitu. Mata-mata itu tertuju pada dirimu gitu loh guys ya. Jadi seolah-olah kayak kamu yang salah, kamu yang dipersalahkan, kamu yang disudutkan, kamu yang dipojokkan oleh mereka. Padahal nggak ada salah dari kamu, dari pihak kamu tuh nggak ada salah dan nggak ada masalah. Tapi mereka mencoba untuk membuat-buat masalah ya, bikin-bikin perkara gitu, memang sengaja gitu, karena mereka tidak menyukai eksistensi atau keberadaanmu di circle atau komunitas mereka ya guys ya. Namun apa hendak dikata gitu kan, kamu memiliki hak sepenuhnya atas circle kamu ya. Mungkin kamu beli rumah di suatu komplek tertentu gitu ya guys ya, atau kamu sudah punya komitmen atau perjanjian tertentu ya, perjanjian kerja tertentu gitu ya guys ya, kontrak kerja gitu ya guys ya. Jadi kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali dengan mereka gitu kan. Urusan kamu itu sama bidang properti misalnya, kalau kamu tinggal di suatu circle tertentu gitu. Atau urusan kamu itu sama manajer atau bos atau atasan kamu gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan anak buah yang lainnya atau karyawan yang lainnya gitu. Cuman mereka ini kayaknya tidak menyukai eksistensi kamu gitu, sehingga mereka berinisiatif untuk mengganggu kamu dan bagaimana caranya agar kamu itu seperti minggat atau pergi dari circle mereka. Mereka berharap seperti itu gitu. Namun mereka ini ya guys ya, aku merasa bahwa mereka ini walaupun ya sudah berusaha keras untuk menggagalkan semua usaha kamu atau berusaha untuk menyingkirkan kamu dari circle atau komunitasnya mereka atau lingkungannya mereka, tetap aja sepertinya tidak bisa gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka ini berinisiatif untuk mencari cara bagaimana agar bisa tahu gitu rahasia kamu ya guys ya, supaya bisa dijadikan senjata oleh mereka untuk melumpuhkan dirimu ya, atau membuat kamu tersingkir. Nah seperti itu. Oke, mari kita
lebih detail lagi ya untuk mengetahui orang-orang ini ya, sekelompok orang ya guys ya, minimal sepertinya ada 2 ya. 2 orang ini bisa suami istri, bisa berpartner, yang mana orang-orang ini sepertinya membawa orang-orang lainnya di circle kamu ya, seperti teman-teman kerja kamu atau tetangga-tetangga kamu gitu untuk memusuhi kamu ya guys ya. Ini udah cukup lama ya. Dan kelakuan mereka ini memang bikin kamu muak gitu ya, karena setiap hari kamu selalu digangguin ya. Mereka selalu berusaha berbagai macam cara mereka lakukan untuk membuat kamu terusik, yang mana mereka berekspektasi bahwa kamu akan tersingkir atau pergi dengan sendirinya dari circle atau komunitas mereka gitu ya guys ya. Oke, di sini ada Six of Wands, ada Temperance, ada Eight of Cups, ada The Lovers, ada Eight of Pentacles, ada The Wheel of Fortune, ada Seven of Cups, ada The High Priestess, ada Five of Wands, ada Four of Pentacles, ada Queen of Swords, one more, ada Six of Swords. Oke, you see guys, kali ini tebaran cards-nya cukup banyak ya guys ya, lebih daripada 10 ya, karena aku merasa ada begitu banyak deskripsi pesan yang perlu disampaikan ya. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya dengan story yang ada di readingan kali ini ya guys ya. Kalau misalnya tidak resonate, boleh skip. Kalau misalnya resonate, kamu bisa menyimak ya. Atau buat kamu yang mau belajar ya untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, silahkan menyimak juga ya guys ya. Oke, it's free will ya. Semua orang bisa menyimak, silahkan aja ya guys ya. Jadikan apa yang ada di dalam readingan ini sebagai pembelajaran ya, dan agar kita bisa mengantisipasi ke depannya ya guys ya. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang modelnya seperti ini, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi bijaksanalah dalam menonton dan menyimak readingan ini. Oke ya guys ya. Nah, di sini aku merasakan beberapa dari kamu ini sudah lama berkonflik dengan sekelompok orang ya, atau segelintir orang ya, yang mana mereka ini sebetulnya satu golongan ya, yang mana memiliki karakter-karakter yang mirip ya, 11-12 aja lah ya. Memiliki karakter yang egois ya, punya rasa penyakit hati ya, selalu ingin lebih unggul, pengen berkuasa, kompetitif, suka bersaing, suka sirik terhadap apa yang orang lain miliki gitu loh guys ya. Kayaknya mereka tuh sama banget ya, makanya mereka cocok jadi teman gitu ya guys ya. Dan kamu yang dipojokkan, kamu yang disudutkan, kamu yang selalu dimusuhi adalah orang yang berbeda dan kontras dengan mereka-mereka ini. Makanya kamu jangan heran ketika kamu diasingkan atau diisolasi oleh mereka ya guys ya. Kamu seperti tidak diperkenankan bergaul dengan mereka, atau kamu dijauhi oleh mereka, atau ketika kamu berinteraksi dengan mereka, maka jangan heran ketika mereka nyinyir, julid ya, atau kata-katanya nyelekit dan nyakitin hati kamu ya guys ya. Kamu jangan merasa minder ya, karena memang tujuan mereka sedari awal itu tidak baik terhadap kamu ya. Mereka ingin kamu itu tersingkir gitu ya guys ya, dari circle atau komunitas mereka. Entah kenapa aku merasa kuat energinya bahwa orang-orang ini ingin sekali menyingkirkan kamu ya, entah itu dari pekerjaan ya, kalau kamu satu bidang pekerjaan dengan dirinya gitu ya guys ya, atau dari lingkungan dimana kamu tinggal saat ini ya. Mereka tuh pengen kamu itu jauh gitu ya, pergi gitu, jangan berada di tempatnya mereka gitu loh guys ya. Jangan satu circle, jangan jadi bagian daripada tempat mereka. Mereka hanya ingin dari golongan mereka aja yang menghuni circle atau komunitas mereka itu, kayak gitu ya guys ya. Jadi sepertinya beberapa dari kamu ini udah diusilin sama mereka ini ya guys ya, udah dijahilin ya, udah digangguin ya dengan berbagai macam cara, namun sayang gak ada yang berhasil gitu ya guys ya. Mereka berusaha untuk melemahkan kamu, untuk melumpuhkan kamu gitu. Gimana caranya agar kamu itu tidak berdaya ya, agar kamu itu menyerah, agar kamu itu
tidak ada kemajuan dalam hidup, agar kamu itu tidak berprestasi, agar kamu itu bisa down, dan agar kamu itu tersingkir untuk selama-lamanya dari circle atau komunitas mereka gitu loh guys ya. Namun apapun yang mereka lakukan semua itu percuma gitu loh guys. Dan mereka pun heran, bingung, kok bisa ya kamu itu tetap aja maju, tetap aja berusaha, tetap aja fokus terhadap tujuan hidupmu, tetap aja kamu itu cuek, nggak mau tahu tentang tingkah pola toksik mereka gitu. Kamu nggak mempedulikan itu ya. Terlihat di sini ya, dari cards Eight of Cups ya, kamu jalan aja gitu ya. Kamu terus menatap ke depan gitu, tanpa menoleh ke belakang, ke kanan, ke kiri gitu ya. Kamu nggak toleh kanan kiri gitu. Kamu tetap aja berjalan aja ya. Kamu nggak peduli apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka lakukan gitu, kamu nggak mempedulikannya. Nah, makin kamu tidak peduli, makin kamu cuek, itu mereka tuh makin kesal sama kamu gitu. Diapain lagi ya nih orang kayaknya nggak sensitif banget gitu, nggak peka banget gitu. Padahal kami semua ini nggak suka sama kehadiran kamu itu. Lo tuh tahu diri lah, lo itu harusnya tahu kita di sini nih nggak suka sama lo. Kayak gitu loh guys ya, kayak gitu ya yang ada di pikiran mereka gitu. Ngapain sih lo ada di sini? Ganggu aja. Ngapain sih lo ini ada di circle kami? Ngapain sih lo ini ada di lingkungan tempat kami tinggal? Kamu itu berbeda, kamu itu nggak sama kayak kami, makanya kami nggak suka. Coba kalau kamu itu sama kayak kami, jadi tukang gosip, jadi tukang gibah, mager, males-malesan, nganggur, nggak usah kerja, kerjaannya cuma ngegosip, kerjaannya cuma nyinyirin orang, julitin orang. Coba kalau kamu itu hobinya sama dengan kami, mestilah kamu bisa jadi bagian daripada kami, dan kamu bolehlah tinggal di sini, kami nggak akan ganggu. Justru karena kamu itu berbeda, makanya kami tuh nggak suka sama kamu. Kayak gitu loh guys ya. Seolah-olah tuh kayak gitu. Ngapain sih lo di sini? Gue nggak suka dengan keberadaan lo. Keberadaan lo itu bikin gue nyesek. Keberadaan lo itu bikin gue tambah enek, tahu nggak? Gue nggak suka ngelihat keseharian lo yang selalu sibuk, yang banyak aktivitas. Lo itu terlalu fokus sama diri sendiri. Lo itu tidak seperti kami-kami yang berleha-leha, yang bisa join satu sama lain, yang klik, yang klop, yang kompak. Lo itu nggak asik deh kalau dijadikan teman. Makanya gue nggak suka dengan keberadaan lo. Nggak cuma gue, tapi teman-teman yang lain kayaknya warga-warga lain juga nggak suka. Itu kenapa kami semua tuh bersatu untuk membuat kamu tuh tersingkir dari circle atau komunitas kita ini. Ini hanya untuk golongan kita-kita yang mana seirama. Kalau ada orang yang berbeda seperti kamu ini, jelas kami nggak suka. Karena kamu membawa hal-hal yang menyilaukan mata. Seperti itu loh guys ya. Karena aku merasa di sini energi kompetisinya sangat besar ya guys ya, dikonfirmasi oleh Five of Wands ya. Mereka merasa tersaingi banget dengan keberadaan kamu. Mungkin kamu orang yang rajin kerja, mungkin kamu tuh terlalu fokus dalam bekerja, mungkin kamu tuh hanya ngurusin diri sendiri ya, tidak peduli masa bodoh dengan kehidupan orang lain. Justru karena masa bodohan atau ketidakpedulianmu terhadap kehidupan orang, itu membuat mereka kesal. Aneh ya, harusnya orang-orang tuh pada seneng ya kalau nggak ngurusin hidup orang gitu kan, karena nggak bakal bikin repot orang gitu. Justru sebaliknya, iya, entah mindset dari mana ini, entah mindsetnya yang masih konservatif, yang masih belum uh, terbuka atau gimana ini ya. Mereka malah senang kalau orang-orang lain itu sama kayak mereka gitu, punya kerjaan ya, nyinyirin orang, ngejulitin orang, kepoin orang, ngegosip orang, ngatain orang, kayak gitu. Malah mereka senangnya kayak gitu, ya. Malah justru sebaliknya mereka tuh benci kalau orang hanya fokus terhadap diri sendiri dan nggak ngurusin orang lain. Itu benci banget karena nggak sama dengan mereka. Mungkin beberapa dari mereka ini adalah ibu rumah tangga ya, kalau di lingkungan tempat tinggal ya, ibu rumah tangga yang nggak ada kerjaan gitu loh guys ya. Jadi kayak nganggur gitu di rumah ngurus anak, apalagi kalau anaknya udah gede-gede nggak ada kerjaan gitu selain beres-beres rumah, cuma itu gitu. Jadi mungkin kamu wanita karir, jadi bertolak belakang dengan dirimu. Yang mungkin aja kamu wanita karir yang nggak punya banyak waktu untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi fokus kamu tuh kerja, cari duit gitu loh guys ya. Dan ada penghasilan, justru itu yang membuat mereka merasa gerah ya, mereka merasa kepanasan sendiri ya. Dan mereka merasa
berkompetisi dengan kamu ya, bersaing dengan dirimu tanpa mereka itu lebih dulu ngaca gitu. Profesi mereka apa, kerjaan mereka tuh apa, sebanding nggak dengan dirimu. Kalau kamu misalnya udah kerja gitu, mereka kerja nggak gitu. Kalau pengen nyaingin orang kan minimal gitu ya, harus setara dulu ya. Kalau misalnya kalau mau nyaingin orang, orang kerja ya minimal yang nyaingin juga kerja. Masa orang pengangguran mau menyaingi orang yang bekerja? Kan nggak balance ya. Lucu jadinya gitu loh guys ya. Tapi ini orang nggak mau tahu, nggak peduli ya. Apalagi ibu-ibu rumah tangga tuh cuman, sorry to say ya guys ya, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang suka bergosip gitu ya, itu cuma mengandalkan pendapatan suaminya ya, dan nggak ada inisiatif untuk buka usaha sendiri kah gitu ya, atau bantu suami untuk kerja gitu. Mending buka usaha sendiri ya, misalnya ibu rumah tangga ya, tapi punya usaha sendiri, jadi nggak ada waktu untuk ngerecokin hidup orang gitu, jadi nggak ada waktu untuk ngurusin hidup orang gitu loh guys ya. Jadi di sini nih mereka-mereka ini ya nggak suka banget ngelihat kamu ini ya kayaknya fokus sama diri sendiri gitu ya. Mereka tuh pengen kamu tuh jadi golongannya mereka, bagiannya mereka gitu, yang nyinyirin orang ya, yang ngerecokin hidup orang, yang suka usil gangguin orang gitu. Tapi kamu nggak punya karakter itu, dan kamu nggak mau jadi orang lain, kamu tuh pengen jadi diri sendiri aja. Inilah aku, terserah kamu mau menerima atau enggak gitu loh guys ya. Kamu tuh pengen kayak gitu gitu. Nah justru itu tantangannya, kamu dimusuhin orang, kamu dibenci orang karena kamu berbeda, nggak sama, memiliki mindset yang berbeda, memiliki karakter yang beda. Ya ini sudah konsekuensi ya, menjadi orang yang mungkin lurus-lurus aja nggak mau belok ya. Jadi kayak udah jadi konsekuensinya ini ya guys ya. Mungkin dimusuhi orang ya, bahkan ingin disingkirkan orang gitu ya guys ya. Mereka merasa terusik dengan kehadiranmu yang berbeda dari mereka gitu. Kalau misalnya kamu masih single ya, mereka berinisiatif untuk mencarikan kamu jodoh. Tapi sayang jodohnya itu jodoh yang sembarangan ya, yang mana bertujuan untuk menghancurkan kehidupan kamu. Intinya divorce gitu ya. Jodoh yang mana mereka ini tahu bahwa mungkin cowok atau cewek ini nggak benar, cowok atau cewek ini nggak baik buat kamu gitu. Tahu mereka ya. Jadi pura-pura kayak jadi macomblang gitu, padahal pengen menjerumuskan. Nah itu kalau kamu single ya. Kalau kamu double ya, udah punya pasangan, mereka lagi mencari-cari celah ya. Apakah kamu ini dengan pasangan fine-fine aja, kondisinya baik-baik aja, hubungannya romantiskah atau harmoniskah atau tidak. Kalau misalnya tidak, mereka mau masuk nih ya untuk mengacaukan gitu, nambahin gitu ya, biar buyar, biar jadi tambah kacau hubungan kamu dan pasangan itu, jadi tambah renggang gitu loh guys ya. Wah, nih kamu mesti be careful ya guys ya. Jangan bercerita apapun tentang hubungan kamu ya, meskipun itu dengan teman terdekat kamu ya. Karena pengkhianat biasanya itu berasal dari orang terdekat kita, dan kita terlambat untuk mengetahuinya ketika sudah hubungan kita hancur, atau ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, barulah kita tahu siapa pengkhianat itu gitu loh guys ya. Jadi kita harus lebih pintar ya, lebih smart ya dalam menyikapi segala sesuatu. Hati-hati kalau misalnya orang mencari tahu tentang hal-hal yang bersifat personality atau hal-hal yang bersifat pribadi ya guys ya. Who knows itu adalah suruhan, atau who knows itu adalah orang yang berusaha untuk mencari titik lemahmu ya. Kemudian ada juga di sini ya orang dari mereka ya guys ya, beberapa dari mereka atau salah satu dari mereka itu mengawasi kamu saat bekerja ya, ketika kamu sedang bekerja ya, ketika kamu punya usaha sendiri mungkin ya, mereka tuh mengawasi kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan gitu ya. Mereka pengen cari tahu gitu titik lemahnya kamu, apakah kelemahan kamu itu ada pada uang atau pentacles gitu. Gimana caranya agar membuat pekerjaan kamu itu buyar, atau membuat pekerjaan kamu itu jadi gagal ya. Apakah ngerjain kamu gitu ya guys ya, dengan mengiming-imingi kamu uang gitu ya guys ya. Mungkin mau mendapatkan pesanan yang PHP ya, pesanan orderan abal-abal gitu ya dari customer abal-abal gitu ya, who knows gitu. Pokoknya mereka nih lagi cari-cari ya, cari-cari rahasiamu ya, tentang rahasiamu yang mana mereka ingin cari tahu titik lemah dari kamu agar kamu bisa ditumbangkan gitu. Jadi kamu be careful ya guys ya. Jangan mudah percaya dengan
perkataan orang lain, pikirkan dulu, pertimbangkan dulu gitu. Jangan sampai mudah terprovokasi atau terhasut ya. Apalagi kalau itu nggak benar gitu ya guys ya. Buktikan dulu benar atau enggak. Kalau enggak, jangan dimasukkan ke dalam pemikiran, tapi harus disaring dulu gitu. Who knows ya, ada unsur adu domba gitu ya guys ya. Who knows ada unsur fitnah memfitnah gitu ya guys ya. Mending gak usah banyak cakap ya guys ya. Bercakap atau berdialog atau berkata-kata seperlunya aja, apalagi dengan orang-orang yang sangat kepo. Itu sangat diwaspadai ya guys ya. Orang-orang yang suka kepo atau terlalu kepo itu biasanya ada niat terselubung ya guys ya. Bukan bermaksud untuk berburuk sangka ya, tapi kita zaman sekarang ini memang harus lebih waspada ya dalam menyikapi atau memberikan respon kepada orang ya. Karena orang-orang ini ya belum tentu niatnya itu baik ke kita gitu loh guys ya. Kemudian di sini mereka juga mencari tahu ya guys ya tentang pencapaian kamu ya guys ya. Di sini konfirmasi oleh Seven of Cups ya. Mereka mencari tahu rahasia dari kamu yang mungkin saja sudah mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan dalam satu bidang ya. Mungkin kamu berhasil buka usaha, mungkin kamu berhasil mengumpulkan customer atau pelanggan kalau kamu adalah wirausaha. Mungkin keberhasilan kamu dalam mencetak prestasi kalau kamu adalah seorang karyawan gitu. Mereka mencari tahu rahasia kamu ya, rahasia di balik kesuksesan kamu gitu, agar mereka bisa mencari titik lemah kamu dan menjungkir balikan dirimu gitu loh guys ya. Jadi niatnya ini kayaknya nggak betul gitu iya. Di sini mereka sangat berusaha keras sekali ya untuk mencari tahu rahasiamu agar mereka itu bisa mendapatkan kelemahanmu untuk bisa membuat kamu tumbang ya guys ya. Di sini mereka juga mencari tahu sumber dari dana atau penghasilan kamu atau income kamu itu dari mana aja. Mereka pengen tahu ya, agar mereka itu bisa membuat pergejolakan di bidang finansial atau keuangan kamu. Jadi kamu mesti hati-hati ya. Ini adalah hal yang sensitif ya. Keuangan itu adalah hal sensitif untuk diperbincangkan, atau apalagi masalah gaji ya. Jangan kamu terlalu polos ya, mengatakan gaji kamu berapa, income kamu berapa ya, membagi tahu kepada semua orang atau orang-orang kepo itu ya. Itu bisa menjadi sinyal atau tanda ya, warning buat kamu ya. Karena ada orang yang mencoba untuk mengintai keuangan kamu. Who knows niatnya nggak baik, who knows ingin memanipulasi ya, who knows ingin mencuri bahkan merampok, who knows kita nggak pernah tahu ya. Jadi jangan pernah terbuka untuk hal-hal yang bersifat privacy atau personal ya, terutama dari segi keuangan ya guys ya. Be careful ya, kamu jangan jangan mengatakan akan belak-belakan ya berapa digit gitu gaji kamu atau income kamu setiap bulan gitu ya guys ya. Who knows, be careful, itu bisa jadi bumerang bagi kamu sendiri gitu ya guys ya. Karena tidak semua orang itu memiliki niat yang baik ya, tidak semua orang yang datang ke kamu itu memiliki niat yang baik kepada dirimu ya guys. Mereka juga mencari tahu rahasia di balik kestabilan hidupmu ya, karena mereka melihat kamu itu hidupnya stabil-stabil aja, padahal mereka udah bikin kamu ini hidupnya cukup terganggu dengan kelakuan-kelakuan toksik mereka ya guys ya. Ada yang kirim black magic untuk bikin seret rezeki kamu ya, agar kestabilan dalam hidupmu tergoncang gitu ya guys ya. Mungkin ada juga yang ganggu kamu ya, ganggu kestabilan kehidupan kamu gitu dengan mendatangkan orang-orang toksik yang mungkin saja mengganggu pasangan kamu, atau yang mungkin pura-pura berhutang, atau memberikan kerjasama proyek abal-abal ya atau KW gitu agar kamu tertipu, termanipulasi gitu ya guys ya. Jadi mereka pengen tahu rahasia di balik kestabilan hidupmu itu apa gitu ya. Jadi kamu di sini warning sekali lagi ya, be careful, jangan sampai kamu terlalu terbuka ya terhadap orang-orang yang datang ke kamu, apalagi yang sangat kepo ya orangnya. Itu adalah seseorang yang mungkin saja adalah bagian daripada mereka-mereka ini ya. Hati-hati kalau bisa jadi bumerang bagi diri sendiri ya. Lebih baik berbicara seperlunya, apa adanya, udah stop, jangan banyak-banyak ya. Kalau berbicara dengan orang yang terlalu kepo ya. Karena dikhawatirkan itu bisa jadi bumerang dan bisa membuat kamu tersungkur pada akhirnya ya. Karena rencana orang ini macam-macam ya. Orang menjatuhkan kamu itu secara diam-diam ya, seperti silent treatment gitu. Nggak heboh gitu. Mereka nggak heboh-heboh, tapi mereka bermain kebanyakan di belakang layar ya. Apalagi sutradaranya ini yang menata para
pemerannya ya, atau orang-orang suruhannya gitu, untuk membuat kamu jungkir balik menghadapi mereka gitu, karena mereka terus melancarkan serangan-serangan yang berupa gangguan-gangguan, baik itu gangguan secara real maupun unreal ya, gangguan-gangguan yang mana mencoba mengusili kamu atau ngerjain kamu dalam kehidupan sehari-hari, atau mengirimkan kamu sesuatu yang tak kasat mata yang membuat kamu merasa terganggu ya. Bahkan aku merasa ada juga yang sampai merugikan dirimu ya, yang mana memberikan imbas kepada kondisi finansial atau keuangan. Jadi kamu harus hati-hati di sini ya guys ya. Mereka juga mencari tahu rahasia di balik kamu yang sepertinya kebal dengan magic ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Wheel of Fortune and the High Priestess ya. Mungkin kamu memiliki intuisi yang kuat atau tajam ya guys ya. Ketajaman intuisimu ini jarang meleset gitu. Jadi kalau kamu merasa nggak enak hati atau ada perasaan yang nggak nyaman, pasti kamu tahu bahwa oh sepertinya ada something wrong gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang tak kasat mata menyerang atau lagi mampir gitu ya. Nah, ada sinyal-sinyal di mana mungkin saja kamu merasakan adanya energi black magic atau energi negatif gitu ya, yang menghampiri kamu gitu ya guys ya. Kayaknya kamu tuh tahu gitu, segera kamu beribadah, segera kamu zikir, segera kamu sholat kayak gitu loh guys ya, segera kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, segera kamu menenangkan diri, segera kamu meditasi dan sebagainya gitu ya guys ya. Cepat kamu bertindak, get action gitu ya. Take actionnya kamu cepat gitu, menangkal atau mengantisipasi energi negatif yang datang itu gitu. Sehingga mereka ini mencari tahu rahasia di balik kamu yang beruntung ya, beruntung lolos dari serangan energi negatif atau serangan magic, beruntung terhindar dari mara bahaya, beruntung black magic itu tak bisa mengenai dirimu atau meleset gitu ya guys ya. Jadi mereka tuh mencari tahu gitu rahasiamu apa, kebal dari black magic atau energi negatif yang mereka kirimkan. Oleh karena itu, di sini kamu mesti be careful lagi ya guys ya, dengan orang-orang yang toxic ini ya, yang mana mungkin saja ini lekat sekali energinya berada di circle kamu ya guys ya. Mereka ini pandai sekali bersandiwara atau berakting ya, berdrama ya guys ya. Hati-hati dengan mulut manis mereka ya. Padahal mereka memiliki sesuatu yang sangat kontras. Padahal aslinya mulut mereka ini beracun gitu. Di belakang layar ya, di belakang kamu mereka ngata-ngatain, ngejelek-ngejelekin dan sebagainya. Tapi di depan kamu itu manis banget gitu. Memberikan sanjungan, pujian, ramah terhadapmu, senyum ketika berpapasan gitu ya guys ya. Tapi di belakang layar mereka ada yang sampai memfitnah kamu, ada yang tebar berita hoax sana sini gitu ya guys ya. Kamu mesti lebih hati-hati lagi ya guys ya dalam menanggapi perkataan-perkataannya mereka ya. Apapun yang mereka lontarkan, kamu harus saring dulu ya, saring terlebih dahulu. Jangan langsung kamu terima gitu. Dan jangan langsung dipercaya kalau tak ada buktinya. Nah, seperti itu. Karena mereka pandai sekali berakting ya guys ya. Mereka selalu mengucapkan hal-hal yang manis ya, bermulut manis ya, berkata-kata yang so sweet ke kamu gitu. Seolah-olah mereka ini bisa dipercaya gitu. Padahal aslinya mereka bermuka dua ya. Dan di sini kamu mesti hati-hati juga dengan orang-orang yang manipulatif tadi ya guys ya. Orang-orang yang mencoba mengincar pentacles kamu dan mencoba untuk memanfaatkan kamu ya. Karena mereka di sini ingin sekali kamu ini tersingkir ya dari circle atau lingkungan tempat kamu tinggal ya guys ya, atau di tempat pekerjaan kamu, biar kamu tuh di PHK, dimarahin sama bos gitu ya guys ya. Mereka nih lagi mencari-cari rahasiamu ya guys ya, agar tahu titik lemahmu, agar bisa mengacaukan setiap fondasi yang kamu bangun gitu ya guys ya. Yang mana misalnya kalau di dalam pekerjaan gitu, agar kamu ini mendapatkan amarah dari bos ya, atau kamu ini nantinya dimarahi bos, endingnya di PHK sama bos atau atasan kamu, maka pekerjaan kamu mungkin saja disalah-salahkan atau disabotase ya, atau mereka mencari kelemahan kamu gitu ya guys ya, agar dilaporkan gitu kepada atasan ya, biar kamu ini nanti dimarahi sama bos gitu ya, sama atasan kamu dibilang tidak becus bekerja dan sebagainya gitu loh guys ya. Pokoknya di sini mereka lagi cari-cari nih ya, cari-cari rahasiamu ya. Kenapa kamu nggak mempan dibully? Kenapa kamu ini nggak mempan diperlakukan buruk? Kenapa kamu nggak mempan dikirimin energi negatif? Kenapa kamu nggak mempan dikirimin black magic? Kenapa kamu ini nggak terpancing emosinya ketika mereka mengejek kamu, ketika mereka
berusaha untuk berkompetisi sama kamu, tapi kamu cuek aja gitu. Mereka pengen tahu rahasia di balik ketangguhan kamu dalam menghadapi mereka ya guys ya. Nah, di sini pesannya kamu mesti lebih hati-hati lagi ya guys ya. Untuk zodiak-zodiaknya di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Semua zodiak ada di sini ya guys ya. Tentunya zodiak kamu ada di sini nih ya. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini dan Sagittarius ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia message atau pesannya ya. Mari kita lihat. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada triggers. One more. Ada seclusion ya guys ya. Nah, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu jangan sampai terpancing emosi ya guys ya. Harus lebih bisa mengendalikan diri ya guys ya terhadap apapun yang mereka lakukan terhadap kamu. Mereka memang sengaja berulah, berbuat onar dan melakukan sesuatu yang membuat kamu kesal dan membuat kamu marah ya. Karena mereka ingin memancing kamu ya guys ya, agar kamu melakukan kesalahan, agar kamu ini lakukan sesuatu yang di luar kendali gitu loh guys ya. Mereka memang menginginkan itu ya, agar mereka itu bisa menyingkirkan kamu. Mungkin kalau di kantor gitu ya guys ya, kalau kamu marah, ngamuk-ngamuk, kamu memulai perkelahian gitu, tentu aja manajer atau bos kamu atau atasan kamu tuh jadi marah gitu kan. Kamu dipanggil, terus dapat sanksi ya, terus dapat teguran yang endingnya nanti mungkin di PHK ya, atau dapat punishment yang memberatkan gitu loh guys ya. Memang mereka mencari-cari gara-gara gitu loh guys ya. Jadi jangan diladenin ya. Mereka akan capek sendiri ya. Kemudian kalau di tempat tinggal gitu ya, mungkin kelakuan mereka tuh macem-macem gitu ya. Mungkin manas-manasin kamu, ngompor-ngomporin kamu, memfitnah kamu sana sini ya, ke tetangga, ngegosipin kamu, nyinyirin kamu, ngejulitin kamu gitu ya guys ya. Karena itu semata-mata untuk membuat kamu terpancing emosinya, agar kamu ini marah-marah dan terlihat galak gitu, sehingga orang-orang pada takut dan orang-orang mencap kamu atau memberi stigma bahwa kamu itu memang orang yang jahat, orang yang tidak baik gitu loh guys ya. Memang orang yang keras, memang kamunya aja yang salah gitu. Dia ingin memutarbalikkan pencitraan diri gitu loh guys ya. Jadi seolah-olah dia yang baik ya, seolah-olah dia yang terpuji, dia yang menjadi korban gitu. Dan sebaliknya seolah-olah kamulah yang jadi pelaku, kamu yang jadi penjahatnya, kamu yang jadi biang masalahnya, biang keroknya, biang keladinya, kayak gitu loh guys ya. Nah, itu adalah permainan atau triknya orang toksik itu seperti itu gitu loh guys ya. Jadi kalau mereka-mereka ini berusaha untuk memancing emosi kamu ya, kamu berusahalah untuk mengendalikan diri dan mengendalikan situasinya ya guys ya, agar kamu bisa tetap tenang dan bisa berpikir dengan jernih ya guys ya. Jangan terburu-buru, karena orang-orang ini memiliki berbagai macam cara untuk membuat kamu ini terpacu, emosinya terpicu ya, atau terpancing gitu ya guys ya, agar kamu bisa memberikan respons dan ekspresi yang mereka harapkan gitu, yaitu amarah dan kemarahan. Nah, seperti itu. Semakin kamu tenang, semakin kamu sabar, semakin kamu berfokus pada dirimu sendiri, maka mereka akan merasa kalah ya guys ya, karena tidak berhasil memancing emosimu. Kemudian di sini pesannya buat kamu seclusion ya guys ya. Di sini ada seclusion ya. Carilah tempat yang aman untuk kamu bisa berkarya, berkreativitas, dan berbagi cerita ya guys ya. Kalau kamu sudah tahu dan mengenal siapa orang-orang toksik ini dan siapa antek-anteknya, sekutu-sekutunya, jangan kamu berteman dengan orang yang duduk dengan musuhmu. Jangan kamu menjalin koneksi dengan orang yang bermuka dua ya. Dengan kamu baik, dengan dia yang toksik yang selalu mengganggu kamu juga baik. Nah, biasanya orang yang bermuka dua seperti itu adalah identik dengan pengkhianat ya. Sebentar aja dia akan berubah wajah ya, sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan kebutuhannya gitu ya guys ya.
Jadi dia nggak akan lagi berpikir, oh ini teman aku, kamu itu adalah temanku, aku harus setia dengan kamu, aku harus menjaga kerahasiaanmu. Tidak lagi seperti itu. Zaman sekarang orang lebih berfokus pada kepentingan dan kebutuhan. Siapa yang memberikan kepentingan itu, siapa yang menguntungkan, siapa yang bisa memenuhi kebutuhan, maka dia akan menjadi teman. Siapa yang tidak bisa diandalkan, siapa yang tidak bisa dimanfaatkan, siapa yang tidak memberi keuntungan, maka dia akan jadi lawan. Kawan dan lawan, teman dan musuh, itu beda-beda tipis zaman sekarang ya guys ya. Nggak seperti zaman dulu, yang loyal, yang lebih mengapresiasi atau menghargai, menjunjung tinggi pertemanan, persahabatan, kawan sejati. Tidak ada lagi sepertinya zaman sekarang tuh mulai memudar gitu loh guys ya. Jadi jangan mudah percaya dengan orang ya. Dipikirkan dulu, disaring dulu kata-katanya ya. Jangan sampai apa yang dia katakan itu langsung masuk ke pikiran kita dan langsung mempengaruhi kita ya. Tapi kita harus tampung dulu apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, ditampung dulu, dipikirkan baik-baik, disaring dan dipertimbangkan baik buruknya, benar salahnya gitu. Baru nanti akan kelihatan lebih jelas gitu. Kamu berhadapan dengan orang yang seperti apa dan seperti apa karakter aslinya, kamu akan tahu kebenarannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Lebih mawas dirilah ya guys ya. Semoga kita semua selalu terlindungi dari perilaku-perilaku toksik orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita tidak bisa menghindari yang namanya orang-orang toksik ini ya guys ya. Orang-orang toksik ini berada di mana-mana. Tapi kembali lagi kepada kita, bagaimana kita menyikapinya ya. Dan penting untuk kita memiliki pengendalian diri yang baik ya, agar kita tidak bisa ditumbangkan oleh orang-orang toksik ini dan mereka akan lelah sendiri dengan kelakuan toksik mereka sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, energi yang positif, kerezekian yang baik, dan keberuntungan di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya!